Pemirsa, seorang ibu muda di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia saat menonton Son Horeg. Pasca kejadian, Pemkab Lumajang akan memperketat izin penggunaan Son Horeg. Isak tangis keluarga tak terbendung melihat jenazah Anik Mutmainah yang meninggal dunia saat menonton karnaval Son Horeg di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat Anik Mutmainah menyaksikan karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Namun, saat merekam pertunjukan Son Horeg, Anik tiba-tiba tersungkur dan tak sadarkan diri. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Pasirian, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Pihak Pemkab Lumajang pun akan memperketat izin karnaval yang melibatkan Son Horeg. Keluarga menerima ini dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir, sebagai bagian dari kepastian yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Segera kami akan lakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres sebagai lembaga penerbit izin keramaian, ya. Meski MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram Son Horeg, namun pada kenyataannya masyarakat di Lumajang masih menggunakan Son Horeg dalam kegiatan karnaval. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha Son Horeg mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaidah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi gitu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga, apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya, apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum yang mana mereka yang tidak merasa ikut. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana merelokasi pedagang Pasar Burung Barito ke lokasi baru di Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan. Namun hingga saat ini tempat relokasi tersebut ternyata masih berupa lahan kosong. Inilah lahan kosong yang akan menjadi area relokasi para pedagang hewan taman barito di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Diketahui batas akhir relokasi para pedagang yang diumumkan Pemprov DKI di 3 Agustus kemarin. Namun area relokasi belum ada bangunan ataupun kios yang nantinya bisa digunakan para pedagang. Diketahui lahan relokasi ini sudah lama kosong. Bang, rencananya mau dibangun apa nih, Bang? Di dalam pasar burung kata Bang. Kantor burung PP, Damkar, UKM. Oh, yang di Barito pindah ke sini rencananya? Iya katanya. Tapi belum siap, Bang, bangunannya. Dia masih tanah kosong. Sementara para pedagang mengaku keberatan dengan wacana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab lokasi pengganti yang disiapkan hanya berupa tanah kosong, sehingga bukan tempat ideal untuk berdagang. Semua pedagang menginginkan tidak ada lagi relokasi. Kalau toh pemerintah punya program mau bikin Taman ASEAN katanya gitu kan, ya kita kerja aja bareng sama-sama bagaimana bentuknya taman mau diperindah atau dipercantik, ya kita
sama-sama ayo. Nah, terus keberadaan pedagang ini kalau bisa ya dipercantik juga, diimbangi gitu loh, bangunannya atau apanya gitu. Keinginan semua pedagang seperti itu sih. Pedagang juga menyayangkan tindakan intimidasi dari Kelurahan Keramat Pela dan Kecamatan Kebayoran Baru yang memaksa warga untuk menandatangani surat relokasi. Pemprov belum memiliki kejelasan terkait tempat relokasi yang baru, ya kan? Apalagi ditambah hari ini Pemprov DKI melalui Kelurahan Keramat Pela dan Kecamatan Kebayoran Baru hari ini datang ke pedagang pasar Barito untuk memaksa meminta tanda tangan. Meminta tanda tangan para pedagang pasar dengan surat yang kosong. Surat yang kosong. Memang ada surat yang diberikan dari kelurahan itu juga, itu bunyinya secara sukarela. Tidak ada dibunyikan di sini mengenai SK dari gubernur terkait pengosongan. Sehingga ini kita anggap yang dilakukan oleh Kelurahan Keramat Pela dan Kecamatan Kebayoran Baru itu adalah tindakan-tindakan diskriminatif dan ilegal. Relokasi pedagang pasar hewan Taman Barito Kebayoran Baru Jakarta Selatan sesuai dengan rencana Gubernur Jakarta Pramono Anung yang nantinya akan dibangun Taman ASEAN. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana akan menata bantaran Sungai Ciliwung, termasuk membuat taman vertikal dan jalur sepeda keluarga. Area samping stasiun BNI City di Sudirman, Jakarta Pusat kini berubah. Pramono Anung mengubah tampilan ruang terbuka hijau di samping aliran Sungai Ciliwung menjadi lebih rapi. Bahkan warga Jakarta bisa duduk-duduk di kafe yang biasanya ramai saat sore hari. Dikelola oleh GXB, ruang terbuka hijau ini diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi siapapun yang akan ke Jakarta. Kalau dirawat bagus, saya yakin lah ini jadi. Tempatnya bagus, viewnya juga oke. Untuk sepanjang. Ya, untuk mengetahui seperti apa wajah baru ruang terbuka hijau di pinggir Sungai Ciliwung, kita bergabung dengan rekan Wenda Nura di sana. Selamat siang Wenda, bagaimana suasana siang hari ini di RTH pinggir Sungai Ciliwung? Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang ruang terbuka hijau untuk publik saat ini sedang menjadi prioritas ya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini saya berada di ruang terbuka hijau, tepatnya ini lumayan strategis karena di pinggir Jalan Sudirman dan di samping stasiun BNI City. Dan saya akan menunjukkan ada apa aja di ruang terbuka hijau ini. Pertama di sini di pinggiran Kali Ciliwung ini ada kursi-kursi yang tentunya ini bisa dipakai nongkrong. Namun memang saat ini siang hari, jadi memang biasanya di sini ramainya sore hari karena bisa sekaligus menyaksikan sunset atau matahari terbenam di sana, Syafa. Selain itu di belakang saya, di sana ada semacam terowongan yang di atasnya ini ada tanaman rambat ya. Jadi memang bisa digunakan untuk masyarakat biasanya ngadem ya dari panasnya Jakarta, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya fasilitas-fasilitas seperti ini akan ditata lebih rapi lagi hingga ke arah stasiun Karet, dan nantinya akan ada 2 gerbang yang mengintegrasikan ruang terbuka untuk publik ini dengan stasiun BNI City. Jadi kemungkinan nantinya akan jauh lebih ramai jika dibandingkan dengan saat ini. Dan selain itu ada yang lebih menarik lagi, Syafa. Di sini di sebelah kiri saya ini ada toilet tapi menggunakan smart glass. Jadi bisa dilihat, Syafa, ini saya akan menunjukkan. Kalau kita lihat dari luar, toilet ini tuh transparan, Syafa. Tapi kalau kita masuk ke dalam dan dikunci, ini akan ngeblur, jadi nggak transparan lagi. Jadi menurut saya ini paling menarik ya di sini karena jarang-jarang ada toilet seperti ini. Jadi hingga sore hari nanti kemungkinan ini akan lebih ramai lagi, akan lebih ada pengunjung yang hadir untuk nongkrong-nongkrong di sini. Jadi Syafa, kalau Anda tertarik, ayo nanti sore nanti setelah siaran kita nongkrong di sini. Kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Wenda Nura langsung dari RTH di tepi Sungai Ciliwung, Jakarta.